Oke, halo semua, selamat datang di channel K Tutorial. Di episode 11 balas komen kali ini kita mendapatkan satu pertanyaan, ya. Kita akan baca dulu pertanyaannya. Ini dari Om Abdul Aziz. Om, aku punya 2 mikrotik yang sudah disetting hotspot. Bagaimana caranya agar satu kode voucher bisa dipakai di mikrotik 1 dan mikrotik 2? Oke. Sebelum kita jawab, jangan lupa kalian subscribe dulu ke channel Holistic dan K Tutorial dan nyalakan juga loncengnya, oke? Terima kasih. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan itu ya, satu kode voucher bisa dipakai di 2 mikrotik. Simpelnya gini ya, data mikrotik itu, data voucher itu sifatnya adalah ya ada di perangkat itu sendiri, tidak bisa digunakan untuk perangkat yang lain. Maksudnya digunakan di server hotspot yang lain, itu tidak bisa. Nah, terus bagaimana caranya biar bisa? Caranya adalah menggunakan server radius atau server eksternal. Jadi gini ya, saya coba gambarkan. Saya coba gambarkan dulu, bentar. Buka Photoshop dulu, new file. Oke, begini gambarannya. Ini ada 2 router. Bentar ya, pokoknya tak coret-coret aja ya. Ada 2 router. Ini diwarnai, warnai gini aja. Router A, router B. Oke. Nah, pertanyaan bagaimana caranya biar kode voucher router A ini bisa dipakai di router B bisa dipakai router A. Nah, kayak gitu itu kita harus membutuhkan database tersentral ya. Centralized database. Kita butuh kayak gitu. Kenapa kita butuh centralized database? Kenapa kita butuh centralized database? Karena di mikrotik itu kita tidak bisa membagikan kode voucher router A ke router B. Jadi itu kita tidak bisa kayak gini. Bentar ini new. Kita tidak bisa ya ke sini tuh nggak bisa kode voucher ya. Vouchernya nggak bisa kayak gitu. Nah, bisanya kita harus pakai database kayak gini. Jadi router A ini mengambil database dari sini, router B juga mengambil database dari sini. Nah, itu baru bisa. Nah, kayak gini tuh bisa kita lakukan ya dengan membuat yang namanya server radius server. Kita bisa membuat yang namanya radius server kayak gini. Nah, radius server itu banyak ya, bisa kalian banyak jenisnya. Bisa pakai userman, bisa pakai apalagi dolo radius, pokoknya radius yang open source lainnya juga bisa, terserah. Nah, dengan kayak gini gitu kita bisa menyambungkan kode voucher dari router A dengan router B menjadi satu kode voucher dengan radius server gitu. Kalau simpelnya kalau kita menggunakan mikrotik, full mikrotik, kita bisa membuat server khusus. Misalnya kita sewa 1 VPS yang fungsinya untuk untuk database aja, database usernya itu bisa. Jadi di sini di sini kita install, misalnya kita buat VPS server ya, VPS server CHR ya, Cloud Host Router Mikrotik kayak gini. Nah, ini kita install userman. Nah, di VPS itu kita install userman, kemudian kita konekkan ini radius router A, konekkan ke ini, radius router B konekkan ke sini. Nanti di dalam mikrotiknya kita bisa menyambungkan dengan menggunakan menu radius seperti ini. Nah, bentar. Di sini di Winbox ini kan ada menu radius ya. Radius ini. Nah, kita tinggal sambungkan ini ke server
VPS tadi atau CHR tadi kita sambungkan, isi hotspot, addressnya berapa, secretnya berapa, nanti tinggal di bagian hotspot sini di server profile kita aktifkan yang namanya radius. Sudah. Kalau kita pakai radius, kita bisa menyelesaikan atau menjawab kebutuhan dari Om Aziz ini. Abdul Aziz punya 2 mikrotik yang sudah di setting hotspot, agar 1 kode voucher bisa dipakai di mikrotik 1 dan mikrotik 2 gitu. Saya jawab bisa pakai userman, tapi kan nggak lengkap jawaban saya. Ini adalah jawaban yang lengkap. Semoga pertanyaannya terjawab dan dapat sedikit gambaran ya. Kalau pingin kode voucher bisa dipakai di router A, router B, bahkan sampai router banyak pun itu bisa pakai centralized database. Kita bisa menggunakan radius server, atau kalau simpelnya kita pakai VPS server yang diinstal userman kayak gitu. Oke. Semoga ini terjawab ya pertanyaannya. Semoga ada gambaran. Kalau mau bikin, sudah banyak banget tutorialnya di channel saya juga ada, cara setting userman itu sudah ada. Tinggal dipraktekkan aja. Kemudian setting mikrotik CHR kayaknya sudah ada kayaknya. Nah, tinggal dikombinasikan aja bagaimana cara membuat VPN di VPS biar router A, router B itu bisa saling terhubung ke sana, kemudian koneksi ke radius kayak gitu. Tinggal dieksperimenkan saja. Oke. Jadi gitu aja videonya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan K Tutorial. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Oke, dah.